Kalau orang dulu tuh di makam Jengkol itu kalau malam pasti mengeluarkan api. Kalau saya pernah ketemu beberapa orang, mungkin sekarang orang sudah meninggal itu dari makam itu keluar api. Terus sebelah Ipal itu kalau ada dua orang yang sudah melihat itu keluar ular kecil banyak sekali, itu masih hidup orangnya, itu kakak saya. Dinding-dinding ini mereka telah melihat 3 abad kekayaan, 3 abad kesombongan, 3 abad kejatuhan. Kita memuja warisan, kita mengagungkan nama-nama besar yang membangunnya, tapi siapa yang membersihkan reruntuhannya? Siapa yang memastikan kegelapan tidak merenggut sisa cahaya? Hari ini kita akan berhenti mencari pahlawan yang dicetak sejarah. Kita akan mencari pahlawan yang dibentuk oleh kebutuhan. Ia bukan juragan, ia juga bukan arsitek terkenal. Ia adalah penggali kubur, dan ia adalah fondasi yang menopang segala sesuatu yang kita sebut indah. Perkenalkan, nama saya Teguh atau Bobion. Saya lahir di sekitar Solo ini atau di wilayah di luar Lawen, tapi dari kecil saya sudah tinggal di Lawen ini, dan orang tua saya dulu adalah pekerja batik semua. Ibu saya membatik atau mbok saya batik, dan bapak saya mbabar. Jadi saya keturunan pekerja batik, tapi anak-anaknya nggak menekuni batik karena orang tua saya tahu bahwa itu menjadi pengusaha batik itu harus mempunyai tata yang luas. Itu kan sangat berat kalau anak-anak pekerja batik ingin membuat batik kan sangat sulit. Kalau anak juragan batik membuat batik itu sudah lumrah. Jadi saya rutinitas setiap hari adalah serabutan saya, ya istilahnya kerja serabutan yang halal, yang penting halal untuk mencari tambahan nafkah itu istilahnya, atau menjadi penggali kubur, resik-resik gudang-gudang, rumah-rumah tua yang sering saya menemukan artefak-artefak yang kuno saya simpan. Ada yang tertarik buku-buku kuno laku atau apalah istilahnya yang kuno, sering saya menemukan keris mbak sudah laku semua. Jadi saya memang nggak suka yang berbau mistik, tapi saya suka barang antik, tapi nggak suka yang berbau mistik. Waktu di sini ada kematian, saya bertugas menggali kubur, kata orang Jawa istilahnya bedah bumi. Sewaktu bedah bumi itu saya sering menemukan artefak, umpamanya batu bata yang lagi dekat rumah itu sampai ukurannya 40 cm. Itu saya perkirakan itu di era kerajaan Pajang. Jadi dulu di sini ini memang masuk kekuasaan Pajang. Itu di sebelah selatan itu ada Banaran, nama Bandar Kabanaran. Dari Pak transit pedagang-pedagang Pajang ke Bengawan menuju Surabaya, istilahnya begitu. Jadi ini tuh memang jalur lalu lintas sungai yang sangat penting. Terbukti dengan penemuan saya itu berbentuk batu bata. Tapi kalau soal harta karun itu saya mungkin tidak ada, karena orang dulu tuh pasti miskin-miskin sekali. Di sini disemayamkan seorang public figure dari Surabaya, yaitu Adipati Jayengkana II. Dia wafat dan dibunuh sewaktu dia sowan ke Keraton Kartosuro, karena Keraton Kartosuro dahulu itu sangat bersahabat dengan company, sehingga Adipati Jayengkana termasuk dianggap mau memberontak, sehingga dia ditipu
dan dibunuh katakanlah di Kartosuro. Dalam pelariannya dia terluka sampai di Laweyan dia meninggal, terus dimakamkan di sebelah utara makam. Dan di sini juga terdapat makam-makam kuno, yaitu makam sekitar tahun 1700-an, 1800-an. Nah, itu dimakamkan seorang penghulu Muhammad Ali, atau penghulu itu orang yang menikahkan orang. Mungkin dia berasal dari Keraton Surakarta, dari angkatannya kan 1700-an, dan Keraton Surakarta berdiri tahun 1745. Soal makam, biasanya orang pasti takut, atau istilahnya dalam arti kata, wah pasti itu wingit tepatnya, atau angker. Tapi kalau di zaman sekarang saya kira sudah tidak ada, karena banyaknya lampu-lampu dari penerangan itu mengaruhi setiap aura. Jadi mungkin kalah ya kalau bagi saya. Jadi saya sering jam 12 malam itu keliling kuburan, tidak menemukan apa-apa. Tapi kalau di zaman dulu pastinya saya yakin masih banyak itu yang istilahnya barang-barang makhluk halus itu pasti banyak. Tapi kalau sekarang kalau orang dulu itu di makam Jengkol itu kalau malam pasti mengeluarkan api. Kalau saya pernah ketemu beberapa orang, mungkin sekarang orang sudah meninggal, itu dari makam itu keluar api. Terus sebelah ipal itu kalau ada 2 orang yang sudah melihat itu keluar kecil banyak sekali. Itu masih hidup orangnya, itu kakak saya Pak Selamat itu pernah melihat. Tapi itu kejadiannya nggak mungkin setahun kali, atau mungkin itu berbulan-bulan baru keluar. Itu banyak. Kalau orang dulu sering melihat itu ada teplok katakanlah api kecil keliling kuburan, itu saya yakin juga ada. Tapi kalau soal sekarang saya yakin makam sudah tidak angker seperti yang digambarkan di zaman-zaman dulu. Makam-makam lainnya kendalanya adalah karena sekarang tidak diajarkannya, atau diajarnya bahasa Jawa. Jadi saya juga tidak begitu tahu tentang huruf Jawa, hanya ada Hono Coroko, belum banyak yang menjabarkan itu siapa, wafatnya siapa. Seharusnya ada generasi sekarang itu belajar bahasa Jawa biar bisa mengerti sejarah-sejarah yang tertulis di makam-makam atau di candi-candi. Kadang-kadang sangatlah disayangkan bahasa Jawa nanti lambat laun bisa punah kalau generasi sekarang tidak bisa belajar bahasa Jawa. Ini adalah janji bahwa di setiap akhir selalu ada cahaya yang ia pancarkan. Sebab tugas mulia bukanlah mencari tepuk tangan, namun memastikan dunia tetap terang. Di setiap makam yang ia jaga, terdengar bisikan mulia tentang arti sebuah pengabdian. Karena pada akhirnya, berarti adalah tentang berdiri di mana kau dibutuhkan, bukan di mana kau dilihat.